untuk memenuhi mata kuliah Pak Dewasa atau keluarga. Dosen pengampun Ibu Damayanti Nababan MPDK. Baiklah, sebelum kita memulai pengajaran ini, marilah kita berdoa. Doa Bapa kami di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, pada hari ini kami sebelum saya menyampaikan materi saya akan memberitahukan tujuan dari pembelajaran ini, yaitu untuk menjelaskan alasan-alasan mengapa hidup bertanggung jawab itu penting, mendeskripsikan beberapa contoh kehidupan yang bertanggung jawab dengan sebagai ciri-ciri kedewasaan pribadi dan iman. Motivasinya untuk mengetahui apa itu bertanggung jawab dalam masyarakat ataupun kedewasaan. Judul materinya itu menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Kita tahu dari dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 13, yaitu tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Tahu kan bagaimana itu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yaitu dengan memakan buah dari pohon larangan, yaitu dengan memakan buah tersebut. Tapi Adam menyalahkan Hawa dan Hawa menyalahkan ular. Tetapi orang itu tidak bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Malah mereka menyalahkan orang lain, tidak mau bertanggung jawab. Maka dari itu dalam pelajaran ini kita ambil beberapa hal. Satu, yaitu arti tanggung jawab. Arti tanggung jawab adalah kemampuan dan kesediaan seseorang untuk bertanggung jawab akibat yang ditimbulkan mereka sendiri. Contohnya, saya mengambil contoh dari anak sekolah. Anak sekolah itu pasti hari Senin disuruh itu upacara, harus membawa topi. Tapi anak sekolah itu tidak membawa topi, berarti mereka harus bertanggung jawab menerima hukuman. Kenapa mereka tidak membawa topi? Tapi apa? Mereka juga tidak mau menerima kesalahan. Malahan orang itu tidak mau menaati peraturan tersebut. Ada pepatah mengatakan, yaitu seorang presiden Amerika Serikat bernama Theodore Roosevelt mengucapkan ungkapan yang berbunyi, "The backstab her." Ungkapan tersebut mengandung pernyataan, "Sayalah yang bertanggung jawab. Jangan melempar terus-menerus masalah ini ke orang lain." Dari ungkapan tersebut, Presiden Amerika menunjukkan bahwa meskipun ia memiliki masalah ataupun suatu kesalahan dilakukannya, dia layak dipersalahkan dan bukan orang lain atas kesalahan dia. Ini menunjukkan bahwa presiden tersebut adalah pemimpin yang mau bertanggung jawab atas kesalahannya, mau menerima hukumannya. Oke, yang kedua itu tanggung jawab dalam kedewasaan. Yaitu kedewasaan dapat dilihat dalam tanggung jawab seorang terhadap sesamanya ataupun orang lain. Kerjakanlah di hidup itu seperti seorang terhadap pekerjaannya itu di dalam melakukan karyanya sendiri, bukan malah menyentuhkan karya orang lain atau menduplikatkan. Contohnya pada usia muda setiap orang bertanggung jawab untuk melakukan karyanya ataupun melakukan pekerjaannya itu sendiri, bukan menyuruh orang. Masyarakat dapat berperan dalam menyumbangkan. Kita sebagai masyarakat dewasa, kita bisa menyumbangkan bakat kita untuk ke gereja, ke negara, masyarakat, lingkungan kita lebih baik, dan berperan dalam segala hal maupun dimanapun kita berada. Jangan hanya untuk duduk diam dan tidak mau merespon. Malah kita sebagai makhluk, sebagai orang dewasa, kita harus menjadi lebih bertanggung jawab di masyarakat, di keluarga kita ataupun dimanapun. Yaitu 3 tanggung jawab dalam membangun masyarakat. Setiap orang adalah
bagian dari kelompok yang lebih besar, yaitu keluarga. Setiap keluarga adalah bagian dari masyarakat. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk membangun kelompoknya, dan kita sebagai orang Kristen tentu mempunyai tanggung jawab yang besar, yaitu untuk membangun, untuk berperan dalam gereja. Berarti kita masing-masing terpanggil, dalam diri kita tuh bisa terpanggil untuk memuliakan Tuhan, ataupun kita untuk berperan dalam gereja itu, melakukan apa aja yang penting menurut ajaran Tuhan. Dalam keluarga ataupun masyarakat gereja, semua ini tentu sebanding dengan apa yang kita usiakan dewasa ini, dan kemampuan masing-masing dalam tanggung jawab. Jangan hanya untuk melakukan yang tidak sesuai dengan tanggung jawab kita. Misalnya dalam dewasa lebih banyak menerima, dalam dewasa banyak menerima, tidak mau menerima tanggung jawab, melainkan malah memberikan tanggung jawab dia ke orang lain, bukan mau menerima sendiri. Maka dari itu kita sebagai remaja, sebagai pemuda dewasa harus lebih aktif lagi dalam gereja ataupun dalam masyarakat kita sendiri untuk melakukan tanggung jawab kita. 5. Tanggung jawab menurut Alkitab. Saya ambil dari contoh Alkitab yang pertama, satu itu dari Nehemia 2 ayat 1 sampai 17, di mana diceritakan Nehemia ini adalah seorang juru minum dari raja. Suatu hari Nehemia mendengar tentang dari kerabatnya itu tentang kota tempat dia tinggal, itu tinggal puing-puing, di mana itu kota Yerusalem sudah hancur. Mendengar berita tersebut, Nehemia sedih, lalu meminta izin kepada raja untuk mengizinkan dia pulang ke kota dia untuk membantu mendirikan kota Yerusalem kembali. Di mana kita mengetahui dari cerita Nehemia ini, yaitu orang yang bertanggung jawab adalah orang yang memiliki kasih, kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan. Dia itu memiliki kasih untuk dia kota Yerusalem itu membutuhkan orang seperti dia yang penuh dengan kasih, peduli dengan sesama, ya peduli dengan kota leluhurnya dia tempat tinggal. Jadi lewat pelajaran hari ini kita diingatkan supaya menjadi pribadi yang bertanggung jawab baik kepada Allah, diri sendiri, dan orang lain. Janganlah menjadi pribadi yang egois, tetapi memiliki kasih kepedulian kepada sesama. Baik, sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa. Tuhan Allah kami